Yang kedua dalam ciri-cirinya tadi, dia sungkan bertemu dengan dunia luar. Bukan dia tidak mau, dia sungkan. Sungkan saja dia. Ada Rasulullah mengatakan begini, untuk menyelamatkan keimanan itu maka larilah engkau di antara bukit dan bukit. Dia menyelamatkan keimanannya itu supaya tidak tergores, supaya tidak tergoda. Di zaman sekarang, dia berperilaku seperti itu supaya ada perempuan atau ada laki-laki yang tidak melakukan apa yang diajarkan Rasulullah, dia tidak melihat itu. Bisa saja dengan secara ekstrim saya menyampaikan, secara frontal saya menyampaikan, maaf ya dalam tanda kutip, umpama perempuan memakai celana pendek, walaupun dia menjaga amaliyah, amal solehnya dia, tapi dia tidak niat untuk mencari perempuan celana pendek itu, tapi terlihat datang sendiri, maka itulah yang dihindarinya. Dia enggan berjumpa dengan manusia-manusia lain. Beliau, Abuya, munfasir di Padarincang, Banten, memang itu yang dilakukannya. Nah, orang-orang yang memahami kunhizati itu, kata Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul pun menghujahnya seperti ini. Saya pun tidak mampu menjelaskan dalam bab kajian, karena itu tidak untuk dibahas. Dia tidak bersuara, tidak berbentuk. Maka saya namakan itu azali. Dalam paham tauhid. Dia memahami itu dalam paham tauhid. Karena puncaknya tauhid, laisa kamislihi syai'un. Maka di situ dinisbahkan kepada alam azali. Tidak berbentuk, tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada kajian lagi di situ. Namun pertanyaan saya begini, kadim itu kan ketika dia memperkenalkan kepada makhluk, bahwa aku ini anallah, anak Allah, aku ini Allah, maka sembahlah aku. Ketika dia menyatakan bahwa dirinya Allah, maka sudah terciptanya alam semesta. Baik itu dari pandangan sisi hakikat, baik itu pandangan dari sisi syariat. Dia sudah memperkenalkan. Tapi sebelum dia memperkenalkan itu, dia tidak bersuara, tidak berbentuk, tidak berupa. Maka dinisbahkan di situ azali. Ketika dia memperkenalkan dirinya, maka dia di situ kodim. Maka jawaban Pak Andi tadi lebih dahulu azali lah daripada kodim. Itu betul. Sekarang yang saya tanyakan, apakah di sini ada yang paham kunhizati? Jika ada, maka terlihat dari ciri-cirinya dalam berdiskusi. Orang yang paham kunhizati itu tetap nggak usah belok-belok, tetap dia mengedepankan akhlak walaupun kajiannya tajam. Walaupun dia sudah mengaku mengenal Allah, walaupun kajiannya itu rumit didengar orang, dia tidak menyanggah. Perkaranya ada 3. Dalam dia tidak menyanggah itu, dia tidak bertanya, tidak meminta, dan tidak menolak. Gimana itu caranya? Dia tidak meminta, tidak bertanya, dan tidak menolak. Dia tidak meminta bahwa pengakuan dirinya itu soleh kepada orang lain. Dia tidak minta itu. Dia tidak bertanya perkara-perkara yang tidak akan pernah dikerjakannya. Dia hanya mengerjakan apa yang dia tahu. Dan yang terakhir, dia tidak menolak. Dia tidak menolak apapun yang datang kepadanya, baik itu secara sisinya negatif ataupun positif. Contoh, misal keluarganya meninggal, ya dia bertawakal. Dia tidak menolak itu. Saya ulang, tidak bertanya. Saya jelaskan tadi kan, tidak meminta. Saya jelaskan juga tadi, tidak menolak. Di kitab Minahusaniyah halaman 10, bab hikam, dijelaskan juga 3 kerangka karakteristik kunhizati itu dia akan menjadi walinya abdal, wali abdal. Poin pertama, dia tidak akan makan kecuali benar-benar lapar. Kitab Minahusaniyah halaman 10. Poin kedua, dia tidak akan tidur kecuali benar-benar ngantuk. Itu untuk orang yang ahli zikir. Orang yang berzikir itu kadar dirinya itu hawanya panas. Dia tidak bisa tidur. Yang ketiga, yang terakhir ini, dia tidak akan berbicara kecuali benar-benar dalam keadaan gawat darurat. Itu di kitab Minahusaniyah halaman 10. Maka poin ketiga, benarlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2 bejana yang kudapat dari Rasulullah. 1 sudah kusampaikan, atau Pak Andi sudah menyampaikan. Yang kedua, apabila kusampaikan kata Abu Hurairah, maka engkau akan bilang ku kafir. Di situ ditambah juga oleh Ali bin Abu Thalib, tapi ditenangkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Apa kata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu? Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Karena umat di situ waktu itu mendengar kalimat itu langsung goyang akidahnya, maka Rasulullah mengatakan begini, sholatlah engkau seolah-olah melihatnya.
Jadi tenang lagi akidah orang. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, Umar pun langsung menambah lagi. Aku menyembah Tuhanku dengan perantara cahaya Tuhanku. Maka di situ dikaji oleh para fuqaha. Oh, ini kajiannya Nurin ala Nur. Merujuk semuanya kepada ahadiyah. Itulah yang saya bilang, kulit ahadiyah tadi, isi dari ahadiyah tadi adalah azali. Ketika dia masuk ke isi, dia tidak kodim. Tapi ketika dia masuk kepada ahadiyah, dia sudah memperkenalkan dirinya, maka dia kodim. Nah, itu kerangkanya begitu. Nah, lanjut. Amin. Cukup sampai di situ ya. Saya kira itu kajian-kajian seperti ini, mohon maaf ya. Saya sebenarnya di Kumal saya tidak membahas sampai ke situ. Iya. Karena ini adalah kajian yang di ruang tertutup. Ini kajian khusus. Tidak semua baru saya dengar. Kajian khusus ini itu. Amin. Goyang. Makanya itu jadi kenapa saya dan Bang R7 ini tidak pernah menyalahkan Asintida. Cukup kita untuk menjadi temannya dan tahu bahwa kajiannya itu di situ. Karena itu berbeda. Kajian saya dengan mereka itu berbeda. Kalau kajian saya ini sebatas syariat, bukan berarti saya tidak paham apa yang dijelaskan oleh teman-teman ini. Ya. Jadi saya dan Bang Andi ini bukan menisbahkan segala sesuatu itu pada sekat ya, pada filter. Kalau rokok kan ada filter, kalau rumah kan ada sekat dinding ya, bukan mensekat-sekatkan, bukan. Jadi saya dengan sahabat saya Om Asinida, saya panggil Om sama beliau, Om, kalau saya seumpamanya sama kawan-kawan saya mengkaji syariat, tolong kawan-kawan yang akrab sama Om jangan ganggu ya Om ya. Saya berakhlak sama beliau, makanya beliau oh ya sudah. Tapi Om, saya paham kajian Om. Tapi tak saya sampaikan kajian-kajian Om. Saya hanya ingin menyampaikan syariat tok saja Om. Tak apa-apa kan ya Om ya. Tak saya nafikan kajian Om. Oh kalau begitu ya sudah. Jadi aman. Sahabat juga dengan Asinida. Tak berperang saya sama dia. Iya karena kenapa? Dari pemikiran. Seumpamanya itu musuhmu maka jadikanlah itu kawanmu. Maka tak ada lagi musuh. Ya, intinya jangan sampai hati tergores dengan kata-kata misalnya ada yang menghujat Rasulullah, ada yang menghujat Allah. Tidak perlu kau ikut tersinggung. Hatimu tetap tenang. Itu maksudnya. Jangan ada kemelekatan. Itu Asinida begitu. Iya. Jangan ada kemelekatan kepada sesuatu. Nah, seperti itu dia punya pemahaman Asinida itu. Saya bersama itu sudah tahunan saudaraku. Kebetulan baru kita ketemu ini, dia pasti orang Bugis ini kan. Saya juga orang Bugis, jadi ada yang anehnya begini, bapak-bapak, om-om yang lain ya. Ketika ada kawan saya yang saya kenal masuk ke roomnya ketika bulan suci Ramadan, beliau kan melihatkan anak malamah kepada masyarakat. Malamah, pahamlah malamah. Anak-anak malamah itu memperlihatkan kepada masyarakat. Ketika ada kawan saya masuk di situ, dihujahnya beliau. Orang ini puasa, ngapain kamu nggak puasa? Tapi ketika dia mengatakan seperti itu, dianggap tolol Mas Nida. Namun ketika saya masuk di saat itu juga ke room beliau, saya puasa Om, nggak apa-apa kan? Om nggak apa-apa. Nggak dibilang tolol saya. Karena kenapa? Saya mengedepankan akhlak. Saya tampilkan keindahan akhlak tadi. Maka tak dinafikannya. Itulah ciri khasnya Rasulullah tadi. Boleh menyampaikan kajian keilmuan tajam-tajam lah, tapi akhlaknya jalan. Dia memperlihatkan, walaupun berbeda pandangan, tapi akhlaknya jalan, itu saja. Dia memperlihatkan makan di depan orang banyak. Betul-betul bulan Ramadan ini. Kuncinya begini, Om. Kuncinya begini. Anak-anak malamah itu begini. Dia membuat sesuatu keganjilan yang bertimpang daripada fikih. Ketika kecerdasannya dipakai 100%, dia meyakini bahwa ketika seumpamanya ada orang berburuk sangka kepada dia, seumpamanya saya berburuk sangka kepada beliau, ini bukan menggibah, ini bentuk dari tolibul ilmi, dan bukan juga mensepakati gayanya dia. Saya tidak mensepakati gayanya dia. Namun ketika ada kawan saya yang berburuk sangka kepada dia, secara tidak langsung kawan saya itu transfer pahala kepada dia. Transfer pahala. Nah, itu cerdasnya dia.
Ya, tapi dia sudah tahu saya, tidak bisa lagi. Jadi, Biar supaya apa tidak kau berburuk bilang, sangka. saya tidak tersinggung. Ya. Apapun kau bilang, kau tolol, kau bego, kau apa, saya Betul. tidak tersinggung. Artinya saya sudah tahu karakternya saudaraku. Betul. Jadi saya sudah tahu karakternya Sinida. Akhirnya terakhir saya bahas tentang jiwa. Sebetulnya saya seorang dokter. Saya bahas jiwa pandangan dokter dan jiwa pandangan dia. Disitulah saya diskusi lama. Ini tolibul ilmi ya, bukan gibah. Ini tolibul ilmi. Tolibul ilmi. Saya membahas jiwa itu Ini kan tolibul ada ilmi nih, ya. tolibul ilmi karena jiwa juga kan ada ilmu jiwa dalam kedokteran, ada juga ilmu jiwa dalam pandangan agama. Di situ buat saya diskusi panjang lebar. Wow, alhamdulillah dia turunkan semua orang. Akhirnya kita saling saling argumen tentang pemahaman jiwa yang menjadi dasar sekaya untuk mengobati orang kan, memberikan obat dan sebagainya. Dia juga membawa pemahaman jiwa dalam konsep Islam gitu. Terjadilah suatu sinergi. Artinya apa yang dia pegang saya jadikan rujukan. Kemudian juga apa yang saya sampaikan dia jadikan juga pertimbangan gitu. Seperti itu saudaraku. Iya. Jadi kalau bahasa ekstrimnya, bahasa kasarnya begini, saya tidak mampu melawan iblis dan saya pun tidak mau tunduk kepada iblis. Maka saya jadikan iblis tadi itu lemah terhadap saya dengan cara apa? Dengan cara akhlak tadi. Oh iya kamu betul. Ya udah izin. Waduh, ini berarti asin lidah iblis ini asin lidah ini. Ini ekstrim ya. Ini ekstrim ya. Memang begitu. Tadi kan begini sudah dipraktekkan. Sudah dipraktekkan Nih, begini. saya Ya? mau bertanya lagi. Oke. Boleh. Itu kita ngesap. Saya dari tadi nyimak, saya cuman menyampaikan sedikit tolabul ilmi kan gitu ya, tolabul ilmi juga. Nabi Muhammad berkata, tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bihi bil fikrah. Nah, Nabi Muhammad berkata, pikirkanlah tentang makhluk dan janganlah kalian memikirkan tentang khalik. Karena sesungguhnya dia tidak dapat diliputi oleh pemikiran. Itu poin pertama. Poin kedua, apa itu? Imam Al-Ghazali berkata, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah kecuali dengan mengenal atau tidak mengenal Allah kepada yang disembahnya. Nah, bagaimana antum-antum, saya juga ya nggak salah. Kita semua memahami pengertian di antara dua perkataan ini. Saya mau tanya lu. Apa itu? Silakan saudara ke-7 memberi penjelasan, kalau tidak saya juga punya pemahaman sedikit. Boleh. Apa pertanyaannya dulu? Pertanyaannya apa itu? Poin pertama adalah yang saya nyatakan tadi, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bil fikrah. Pikirkanlah tentang makhluk dan janganlah kalian memikirkan tentang khalik, karena sesungguhnya dia tidak dapat diliputi oleh pemikiran. Nah, berarti poin pertama ini tidak boleh Allah itu tidak bisa dicakup oleh pemikiran kan gitu ya. Itu poin pertama. Poin kedua, Imam Al-Ghazali berkata, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah seorang orang itu kecuali dia sebelum mengenal Allah atau apa yang disembahnya. Lanjut. Kalau dalam bentuk tolibul ilmi, tentu namanya ilmu ya. Ilmu itu tentu memakai paham akal, paham jiwa. Paham jiwa itu paham kolbu. Kolbu pun punya akal. Yang pertama, dalam paham jiwa, jiwa pun punya akal. Namun kalau misalkan dirujuk kepada Allah tadi, tidak mampu akal tadi memahami Allah tadi, maka kembalikan kepadanya. Kembalikan tiupan tadi. Jangan kembalikan ciptaan, kembalikan tiupan. Ciptaan itu pekerjaan, tapi kalau tiupan itu bukan pekerjaan. Itu jawaban. Apa itu tiupan? Apa itu pekerjaan? Kuciptakan. Maka iblis berkata di situ kan, khalaqtani minaro, khalaqtahu minti. Ya aku dari api, engkau dari tanah. Kalau itu ciptaan, itu akal jiwa. Tapi kalau misalkan akal ruh, kembalikan pada tiupan. Maka mampu tadi, mampu dia mengenal siapa?
Maka jawaban ketika dia mampu itu sahidna, iya engkau, Tuhanku. Nah itu jawaban. Tapi di sini kan kajiannya bukan kajian ruh. Kami tetap konsisten memahami kajian kami di room ini. Kajiannya cukup pada bersandar kepada sunnah dan Al-Quran. Kajian syariat. Bukan kami berarti tidak paham kajian ma'rifat hakikat. Bukan berarti seperti itu. Bukan itu poin saya, bukan itu poin saya, bukan. Poin saya, ini makanya pahami ya. Poin pertama, bahwasanya Nabi Muhammad berkata, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Pikirkanlah tentang makhluk dan janganlah kalian memikirkan tentang Khalik atau pencipta, karena sesungguhnya dia tidak dapat dicapai atau diliputi oleh pemikiran. Berarti tidak dapat dicapai oleh pemikiran. Nah, sementara Imam Al-Ghazali berkata, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidaklah sah seibadah seseorang sebelum dia mengenal Allah atau apa yang disembahnya. Oh ya. Itu Dua hal hadis yang dari bertentangan Abu itulah. Nuaiman ya. Hadis dari Abu Nuaim dari Ibnu Abbas. Jadi memang itu yang saya jawab tadi itu sudah terjawab. Sementara Al-Ghazali itu dia bukan dari kajian akal atau jiwa, tapi mencangkup kepada ruh. Maka sudah terjawab yang tadi. Di sini kajiannya kajian jiwa, bukan kajian ruh. Mungkin saya belum dapat poinnya, Ki. Ya. Jadi Mana tahu ada yang lain tambahannya? oke Bang, oke saya lanjut ya. Yuk. Baik, terima kasih ya. Dalam pengertian yang paling sederhana tentang tafakkur ini bisa diartikan sebagai refleksi atau perenungan. Maka kalimat tafakkar fi khalqillah wa la tafakkar fi zatillah fa innakum la taqdurunna qudratahu. Jadi ada di situ kata qudratuhu. Renungkanlah ciptaan Allah, jangan renungkan zatnya. Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu mengukur kekuasaannya. Dalam Al-Quran ini dikatakan bahwa dia mempunyai nama-nama yang agung. Maka renungkanlah itu tentang nama-namanya. Itulah kemudian oleh Ibnu Taimiyah diturunkan menjadi apa? Tauhid itu mencakup 4 hal. Nama, sifat, ciptaan, dan hukum. Cuma memang ini berubah ketika orang lain menemukan bahwa sesungguhnya ada pandangan yang berbeda dari Ibnu Taimiyah. Maka di sini kita akan melihat kata tafakkur itu sebenarnya. Renungkanlah segala sesuatu tentang yang 4 itu. Karena sejatinya keempat unsur ini itu akan meramu tentang ketauhidanmu. Dan itu akan lebih meningkatkan kepercayaanmu kepada Allah. Dari sisi syariat ya. Berdasarkan apa yang kita sampaikan dari guru-guru kita. Dan tentu dalam ini perspektif ilmu-ilmu yang lain ya. Ilmu tasawuf misalnya, maka kata tafakkur ini sebenarnya adalah bagaimana dia jalan untuk mencapai itu. Nah ini akan kita temukan kata itu dari awal penciptaan. Pergerakan dari alam ke alam. Maka dalam segi syariat kita akan melewati fase itu. Ya. Sebenarnya gini, Has. Sebenarnya gini. Jawabannya ada di situ juga. Cuman saya cuman mau nambah tolabul ilmi juga kan. Sebenarnya jawabannya ada di situ. Sebenarnya. Hostnya udah kena. Cuman saya mau minta yang lain. Hostnya udah kena. Udah kuncinya. Sudah dapat. Sebenarnya sudah dapat. Sebenarnya ada kata tafakkar itu. Tafakkur itu apa? Itu aja kuncinya sebenarnya. Iya. Nah, coba yang lain tuh sebentar, nggak apa-apa. Karena sesungguhnya mungkin saya jadi tafakkur itu Bang, intinya adalah melihat kebaikan dan keburukan dengan mata hati. Itu intinya sebenarnya saya mau bilang di situ. Iya, oke. Coba yang lain saya mau bertanya dulu ya. Kita kan di sini supaya apa kan menambah wawasan dan juga orang yang tidak mengetahui menjadi mengetahui. Lanjut. Saya sih dalam pandangan saya selalu ngajinya usul saudara. Seperti yang diterangkan tadi host itu. Pasti ada usul ke sana. Naiknya ke atas. Jadi setelah tafakkaru fi halqillah, halqi itu yang menjadi usullah ke sana. Makanya usulnya cuma satu,
Nah, ini usuk. Jadi pada saat saya melihat pohon, di balik pohon itu ada apa. Selanjutnya usul sampai kepada yang tadi yang dijelaskan oleh ayat 7. Nah, seperti itu dalam saya menyikapi ketauhidan saya. Selalu usul saudaraku. Nah, usul. Assalamualaikum bang. Maaf semua bang ya, maaf lah batin turun lagi bang. Makasih bang Andi. Nah, jadi begitu Pak Hasan. Iya, makasih Bang Aryo. Saya sih selalu menyikapi dengan usul. Karena pasti akan kita mentok. Pasti ada kita mentok ilmu apapun, sains apapun yang menjelaskan tentang misalnya barang mana yang paling kecil, atom. Atom terdiri dari apa? Proton, neutron, elektron. Setelah dipecah-pecah lagi apa? Mentok dia. Mentok. Pada saat mentok kembali ke usul. Itu maksud saya. Jadi pada saat kita mentok kembali ke usul. Itu cara memahami bahwa itu sang sumber. Itulah yang saya pahami mengenal Tuhan saya, tapi tidak menyaksikan, hanya mengenal. Makanya dalam teori makhluk, ini saudaraku, teori makhluk mengenal dulu baru mengingat. Tapi dalam teori ilahi, ingat dulu, mengingat dulu baru mengenal. Apa artinya? Mengingat tadi halki, baru mengenal. Seperti itu. Jadi terbalik antara konsep makhluk. Misalnya Pak Andi, saya sudah tahu wajahnya, maka saya akan ingat. Tetapi dalam konsep ketuhanan, ingat dulu baru mengenal. Kita harus balik. Begitu pemahaman saya selama ini, sehingga pada saat saya melihat sejadah, saya melihat usul sejadah ini dari mana, maka akan muncullah dalam hati saya Allah. Itu udah disempurnakan dengan Ustadz dengan Dr. Rahman. Sebenarnya sudah dapat si poin dari Bang Hos ya. Kenapa ya gini ya? Karena mengenai apa yang saya bawakan itu adalah poinnya adalah ketafakkarunya. Nah, apa itu yang disebutkan tafakkarunya? Tafakkaru fil khalqi, poin pertama. Tafakkaru fil khaliq, itu poin keduanya. Jadi yang disuruh untuk memikirkannya adalah makhluknya. Nah, maka dikuatkanlah di dalam Al-Quran sebagaimana tadi penjelasan dari kita di dalam surat Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi wal laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Lanjut. Kalau begitu Bang Hasan menyampaikan, saya jawabnya begini. La utilil kalam tasilan liwa tafiman lakum. Itu biasanya saya pergunakan duduknya di dekat kiai sepuh itu. Atau bukan buya tapi abuya. Saya pergunakan kalimat itu. La utilil kalam itu enggak ada lagi kalam saya. Karena mentok di situ. Itu benar. Gini, Aki. Kalau sudah gini, Aki. Enggak ada lagi. Ya, kadang-kadang kan gini. Ini pertanyaan kadang-kadang bisa sebuah jebakan ataupun ya bisa dibuat sebagai pertanyaan jebakan dan bagi orang yang paham ini bukan sebuah jebakan. Nah, gitu dia. Karena dua perkataan ini bertentangan kan gitu ya. Bertentangannya ketika masuk kepada untuk mengenal. Nah, poin kedua bahwasanya ibadah itu harus mengenal. Kalau nggak paham konteksnya bang. Iya, nah itu dia. Jadi makanya gini Aki, kita di sini ya sama-sama apanya ya. Ibaratkan gini gitu. Ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajari kan gitu ya. Nah, belum tentu saya mengajari tetapi saya juga belajar. Nah, itulah yang disebut tolabul ilmi tadi kan gitu ya. Ada yang mengajari dan ada juga yang belajar. Dan ada juga yang belajar, pasti ada yang mengajari. Lanjut. Ada satu kaidah saudaraku bisa barangkali nanti dijadikan bahan renungan. Apabila proton dengan antiproton
terjadi benturan, maka akan muncul ketiadaan. Ini sudah ilmu tingkat terakhir. Apabila proton dengan antiproton terjadi benturan, maka akan muncul ketiadaan. Nah, kalau ini dimasukkan ke logika, berarti ketiadaan bisa memunculkan materi. Kan di situ kalau dibalik ya, ini yang terkecil dari teori kuantum itu. Nah, proton dengan antiproton, ini kan materi, masih bisa disaksikan oleh dengan mikroskop elektron, dengan mikroskop pembesaran 1 juta pembesaran gitu. Maka akan hilang pada saat terjadi tabrakan itu. Logikanya, kalau materi dengan materi terkecil itu bisa tabrakan menimbulkan kekosongan, ketiadaan, maka ketiadaan juga bisa menimbulkan ke materi. Nah, ini teori ini bisa berlaku, ini logika. Tetapi untuk membuktikan ketiadaan menjadi ada, belum ada yang bisa menemukan. Belum ada. Belum ada satu teori ketiadaan menimbulkan yang ada. Seperti itu, saudaraku. Iya, kalau itu sepakat, belum ada teorinya. Nah, makanya gini, sama ketika pertanyaan dari awal tadi, Tuhan itu ada atau tidak ada. Nah, fokus kepada adanya. Nah, kan gitu. Sebenarnya kan gini ya, banyak kalimat yang mana kalimat itu bisa diperlebar dengan kata ada itu. Ada itu bagaimana? Apakah nyata atau tidak nyata? Kan gitu. Diperluas lagi maknanya karena sesuatu yang ada pasti nyata kan gitu ya. Nah, tidak mungkin sesuatu yang ada tidak disebut tidak nyata kan gitu. Nah, nyatanya dari mana? Nyatanya apa? Itu kembali kepada tadi juga pertanyaan saya tadi dari awal. Nah, kembali kepada yang saya tanyakan tadi. Nah, hostnya itu udah ketawa-ketawa dia. Nah, itu iya, jadi maknanya kita tangkap kan gitu. iya, jadi sebenarnya itu kembali kepada saya mau merujuk kepada kembali pertanyaan host yang di awal tadi. Menyatakan sesuatu yang ada itu bagaimana? Nyata, apakah dengan dilihat dengan nyata atau sesuatu yang tidak nyata itu bisa dinyatakan ada? Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita nyatakan ada tetapi tidak nyata? Nah, Gelombang kan, gelombang vibrasi yang saya tangkap di HP saya ini, saya tidak lihat. Sesuatu yang tak terlihat belum tentu tidak ada. Jadi sebenarnya pertanyaan saya itu kembali ke itu. Sebenarnya tadi pertanyaan saya itu kembali ke apa yang ditanyakan host, tapi ya ketawa, udah hostnya udah ketawa, udahlah. Pertanyaan, akal itu bisa dilihat enggak? Nggak bisa, tetapi bisa nggak dinyatakan tidak ada? Sama kayak udara bang. Bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Berarti kita fokusnya sama manfaatnya saja, udah selesai. Kalau udara bisa dirasakan, literasinya. tapi akal itu tidak bisa dirasakan. Coba siapa yang bisa mendeteksi? Bisa gini sebentar, oke. Makanya gini dia, Bang Dr. Rahman. Sesuatu yang ada itu kita lihat tanda-tanda sesuatu yang disebut ada tadi. Nah sama, bisa nggak kita merasakan penciptaan langit dan bumi? Nggak bisa. Gitu. Jadi yang dilihat adalah tanda-tandanya. Nah, bisa nggak kita merasakan pertukaran siang dan malam? Nggak bisa. Nah, makanya usulkan. Kalau begitu Bang Hasan Usul aja merangsang akal itu. Usul merangsang akal tuh. Gimana tuh? itu usul itu. Maka kalau sudah usul sadar bangkit. Itu sudah sadar namanya itu. Apa izin dulu ya teman-teman. Kalau sudah usul, Ya Bang Alfa. kalau sudah usul bang, kiam dia.
Kalau dia sudah ketemu usul pasti dia kiam. Makanya saya selalu memakai teori usul. Itu memudahkan saya untuk mengenal. Dan saya alhamdulillah dengan teori usul, irada, kodrat dan apa Allah semuanya kan pasti saya bisa melihat karena izin Allah, kodrat. Karena Allah Maha melihat, menghendaki usul lagi ke sana. Tapi bukan berarti saya ini adalah Allah. Itu disitulah sedikit perbedaan orang-orang yang bertasawuf dengan begitu mengatakan bahwa roh itu adalah zat Allah itu sendiri. Nah disinilah saya terjadi perbedaan. Itu bang. Itu yang banyak. Kacau itu. Itu yang banyak. Itu yang banyak. Banyak sekali. Kemarin ada Sampun saya. ada satu room di situ. Aduh, saya ini Allah. Saya bilang, aduh, lebih baik saya turun. Lebih baik saya turun. Tidak ada guna-gunanya lagi. Makanya gini ya, sebenarnya kan terkait dengan kata ruh itu kan gini ya, kehidupan. Masa yang maha hidup butuh kehidupan? Jadi sebenarnya kan Ya malah di sebelah itu mereka bilang begini, Tuhan itu adalah roh. nggak bisa, itu nggak bisa. Nggak ada habis ya, telur dulu apa ayam dulu? Itu jangan didiskusikan di sini. Iya, itu Saya jangan pernah didiskusikan. mendiskusikan itu makanya itu. makan orang jadinya. Iya. Dia makan orang kita di sini. Iya, kayak Bang Andi kemarin bilang ya Bang, telur dulu apa ayam dulu ya Bang kemarin ya Bang? Enggak, sebenarnya gini ya, Ki. Pengajaran sebelah itu pengajaran sebelah itu merubah ajaran samawi. Dirubahnya ajaran samawi semuanya. Iya. Nah, kenapa? Ya, bagaimana tidak bang? Iya. Jadi bagaimana tidak merubah ajaran samawi? Nah mereka itu menganggap bahwa nenek moyangnya lah yang menjelma turun ke bumi dan menjadi Imam Mahdi. Lalu malah mereka berniat meninggal, memindahkan Ka'bah ke tempat nenek moyangnya. Allahu Akbar. Ya itu kalau Makanya untuk poin-poin ke sejatinya situ mimpi. itu aja kan, merubah ajaran. Ngeri kan gitu. Ngeri. Memang Sudah ngeri, berubah makanya ajaran. gini ya, Ki. Pernah saya tanya ya terkait Bang dengan Hasan. Ya. Coba minta tolong saya batasi, jangan ke arah situ. Jangan, boleh ke arah situ tapi jangan terlalu ke arah situ deh. Enggak. Maksudnya saya enggak gini. Andi ini Maksudnya juga berteman dengan iya. Ya maksudnya enggak maksudnya gini, di sini ya, kita di sini kan tolabul ilmi. Nah, gini dia. Nah, di sini poinnya adalah yang kita angkat adalah hakikat Allah itu sendiri, bukan kemana-mana, tetap kepada hakikat Allah. Nah, kita kan di sini bicara tentang hakikat Allah. Nah, gitu. Makanya gini ya, saya enggak menyebut siapa apa gitu. Nah, sama gini. Ketika kita ditanya, Tuhan itu perlu minta disembah atau Tuhan yang disembah tidak minta disembah? Yang mana yang benar? Nah, itu kan Sederhana pertanyaan yang mana di situ pertanyaannya Kalau jelas bang begini ya, kaitkan saja itu. Wa ma halaqtul jinna wal ins gitu kan. Sudah jelas di situ. Dan kami ciptakan berarti sesuatu itu. Bukan itu Akhi. Poin saya bukan ke situ. Siapa dia menyembah? Bukan. Gini, coba ya, pahami kalimat saya. Ketika ada yang bertanya, Tuhan yang mana yang harus disembah? Tuhan yang minta disembah atau menyembah Tuhan yang tidak minta disembah? Ya, Itu pertanyaan itu menjebak Bang. loh. Itu pertanyaan Repot menjebak, itu. tapi jawabannya sederhana. Iya, makanya. Ya udah sebelum lanjut mohon izin Bang Andi, saudara-saudaraku semua, abangku semua ya dengan segala hormat. Terima kasih, saya izin pamit. Saya tadi izin naik karena tertarik aja sama pernyataan si beruang tadi itu. Makanya saya minta izin sama Bang Andi naik, saya Bang Andi gitu aja.
Ya lebih dari itu kurang lebih Oke, mohon Bang, oke, maaf. Bang. Ya kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Ya Bang. Saya rasa kita bersaudara Memang semua. kadang Bang, Perlu ditambah apa namanya? ilmu. Kadang ya memang secara emosional kita ikut-ikutan emosional tiba-tiba pengen bersuara kayak mau jitak kepalanya gitu. Jadi masalah. Ya begitulah Pak. Santai aja Bang. Gitu. Iya. Rasa-rasanya kita lebih baik jadi gelas Saya yang di sini, kosong Bang, lah ya kan. Ada Terlalu ini. ada satu di sini di Kumal ini itu ada satu Kristen. Dia mengaku Islam, dia mengaku Islam, dia mengaku Islam. Tapi dia Kristen. Akhirnya saya temukan jebakannya. Ya. Kemudian makanya ada satu VT itu di VT saya itu akhirnya dia bersyahadat di sini. Uish, Allah alhamdulillah. kasih hidayah ke dia. Ya sudah baik semuanya ya. Jadi Kurang saya lebih tahu mohon bahwa- maaf ya, aku izin pamit Bang Andi dan teman-teman semua ya biar pada Iya sehat Bang, iya Bang. semuanya ya. Siap Pak, siap Pak. Ki. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke pertanyaannya Bung Hasan tadi, apakah kita kita kepada Tuhan yang minta disembah atau kepada Tuhan yang tidak minta disembah ya? Kan begitu ya. Ya benar. Iya. Sebenarnya kan kalau secara ini kan Tuhan tidak membutuhkan apapun. Artinya kalau Ya, tidak bergantung kepada makhluk. ya tidak bergantung kepada makhluk. Jadi kalau minta disembah itu manfaatnya akan kembali kepada yang menyembah itu, gitu, nalarnya begitu. Karena kita sudah pahami, dia tidak butuhkan kita, dia tidak butuhkan kita sujud, dia butuhkan, Allah tidak butuh, tetapi yang membutuhkan adalah kita, gitu. Itu pemahaman saya sehingga pada saat saya bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang suci, didoakan orang yang suci, bukan dia yang dapat, tapi karena terpantul akan terjadi pantulan kepada kita karena dia sudah tidak butuh kan, saudara. Begitu saya punya pemahaman akan terjadi pantulan kepada kita. Itu pemahaman. Kalau saya bilang gini Ustaz Rahman gini, untuk mengurangi ketika Allah berkata maka sembahlah aku untuk mengurangi kekafiran atau untuk meniadakan kekafiran. Oh, boleh jadi. Iya benar kan? Boleh jadi salah satu cara Allah untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk hambanya kan. Iya, makanya saya bilang bisa nggak saya sebut ayat Allah minta disembah untuk meniadakan kekafiran. Kufur ya. Ya, betul, bisa jadi. Bisa. Bagaimana Pandi menyikapi Ya, gimana? secara akli? Pertanyaannya kayak merasa jebakan, tapi ini apa? Ibaratkan gini, pertanyaan ini kan ibaratkan logika, bukan nggak logika kan gitu. Nah, Ya. menurut host dan yang lain Ini sebenarnya bagaimana? bermain kita. Ya. Tadi sudah diulang lagi pernyataannya. Sebentar, lautilil kalam wala tafhim. Itu kan sudah saya sampaikan tadi. Saya sambunglah pakai dalil tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dengan jawaban sesuai dengan Al-Quran ya. La uhibbul afilin. Saya ini tidak suka dengan yang timbul dan terbenam. Itu kata Nabi Ibrahim tuh. Saya pun tidak suka dengan pertanyaan propaganda. Makanya saya sebut tadi la utilil kalam. Nah, ada lagi kalam. Adapun dinisbahkan kepada Al-Quran, Al-An'am ayat 76. Saya bacakan terjemahannya. Ketika mencari Tuhan, menegaskan bahwa Tuhan sejati tidak hilang atau berubah. Maka jagalah adab. Siapa yang tadi di bawah men-tapping itu, jagalah adab kalian. Maka dalam diskusi ini sebetulnya nggak berat sih. Tuntutannya adalah adab. Maka jagalah adab dalam pertanyaan Bang Hasan tadi. Jangan mengolok-olok lah. Itu udah berat itu, walaupun pertanyaannya mudah itu sebenarnya.
Bukan gini akhi. Pertanyaan ini bukan bersifat mengolok-ngolok, bukan. Nah, gini dia akhi. Yang harus antum pahami, ini adalah sesuatu gini ya. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Nah, maka pertanyaan ini adalah kembalinya kepada kitabullah dan rasulnya. Atau yang disebut taraktu fikum amroini lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara terhadapmu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya. Nah, bagaimana kita membentengi sebuah yang ketika mendatangkan kesesatan atau mendatangkan kekafiran? Ini kita harus mengkajinya. Nah, ini pertanyaan sederhana. Bukan menjebak, ini pertanyaan sederhana, tetapi kembalilah kepada kitabullah dan rasul kan gitu. Jadi Gitu, dari jadi- jawaban tadi supaya tidak terjebak itu ada 4 perkara. Yang pertama tersirat, tersurat, teringat dan tersadar. Tafakkur, tadabur, tazakur dan tasyakur. Iya benar. Jadi Empat gini. itu. Jadi kan sebenarnya kan apa yang disampaikan sama Dr. Rahman tadi sudah benar sebenarnya. Poinnya adalah Allah itu tidak meminta disembah karena sesembahan manusia itu tidak meninggikan Tuhan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kenapa yang mana yang yang disebut Tuhan yang harus disembah? Tuhan minta disembah atau Tuhan itu tidak perlu minta disembah? Nah, jadi gitu dia. Jadi pertanyaannya adalah ada yang menyembah tetapi siapa yang disembah? Apakah yang minta disembah atau yang tidak minta disembah? Tolak ukur ketika ada yang minta disembah, apa tolak ukurnya? Kan gitu. Karena gini akhi, ketika Tuhan tidak minta disembah tetapi ada yang menyembahnya, itu dominannya akan sifatnya keseluruhan kepada penyembahan yang sama atau tidak? Berhala tidak minta disembah tapi ada penyembahnya. Benar, berhala-berhala itu Nanya. tidak minta disembah tapi ada yang menyembah. Nah, Belum lagi patung. patung. Benar. Nah, makanya saya bilang yang kita datangkan adalah manfaatnya. Kenapa Allah minta disembah? Makanya saya bilang, bisa enggak ketika saya menyatakan Allah itu minta disembah supaya meniadakan kekafiran? Sudut pandang yang cukup luas. Itu Mbak Furu biasa sah-sah saja. Tapi kalau misalkan mode serius saya menjawabnya begini. Ada 2 dalil yang akan saya sampaikan ya. Ini hujahnya. Bikana makana bikunu mayakunu. Fawujudul wa alimi bi. Dengan aku ada apa saja yang telah ada dan aku akan ada apa saja yang akan ada. Maka semua alam ini adalah denganku. Sambungan yang kedua. Yang tentang hujah. Apakah Allah itu minta disembah atau tidak? Jawabannya begini. Inani ana Allahu la ilaha illa ana fabudi wa akimi as-salata lizikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Ini ucapan Allah ya. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ada kalimat di situ. Maka sembahlah aku. Nah, Di ayat innani ana Allahu la ilah. Maka di sini dalam bab furu menyampaikannya bukan pakai akhlak lagi. Plus 2. Akhlak iya, adab juga iya. Maka harus beradab juga menyampaikannya. Jangan lolo ya. Bukan untuk Bang Hasan ya. Tapi untuk yang lain. Begitu. Universal. nah makanya gini akhi. Nah, alhamdulillah antum sudah dapat poinnya. Itulah yang saya bilang tadi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholah li zikri.
saya berkata nih, Allah itu menyatakan untuk disembah untuk meniadakan kekafiran. Apa itu? Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain aku. Nah, disinilah letak peniadaan tadi. Nah, supaya jangan manusia itu kafir. Manusia itu kafir. Datang-datang sini manusia kafir. Itu loh maksudnya. Ya, Bang Amun, silakan Bang Amun. Lanjut. Guru Amun. Guru Amun, Guru Ya. Amun. Mungkin saya sedikit terima kasih ya sama teman-teman yang sudah memaparkan tadi, Bung Hasan sama R7 ini. Cuma saya agak kurang setuju ketika dikatakan Tuhan itu meminta, ya kan? Karena di dalam ayat itu pun tidak ada sebenarnya kalimat permintaan itu. Yang ada adalah kalimat perintah, ya kan? Makanya dalam bahasa Arab kita membedakan antara at-talab sama al-amr. Ada suruhan dan ada permintaan. Begitu. Jadi kalau dia posisi Tuhan ke hamba, itu bukan permintaan, itu perintah. Tapi kalau dari hamba ke Tuhan, ya kan, ya Allah saya mau mobil, itu bukan suruhan. Ya kan, ya Allah saya mau sehat, itu bukan suruhan, itu permintaan. Gitu. Jadi Tuhan meminta disembah itu sebenarnya, kalau pribadi saya itu kurang setuju. Yang ada itu Tuhan memerintahkan. Gitu. Itu aja dulu mungkin dari saya sedikit ya, biar diskusi kita hangat ini. Taib. Begini, ini sudah mulai ke Arab-Araban, saya pakai juga lah Arabnya. Jadi begini, yang disampaikan oleh Dr. Hasan ini atau Abang Hasan dan Guru Ambum ini saya compare itu perbandingan. Ini sebetulnya yang dipertanyakan adalah bab ruksah. Ruksah itu gunanya memudahkan mukallaf, umat muslim maksudnya mukallaf ini, dalam beribadah. Perintah ibadah itu apakah sesuai pertanyaan tadi, apakah Allah itu minta disembah atau tidak, kan begitu. Inilah dalam kaitannya bab ruksah. Secara etimologi bab ruksah itu tersebut ialah keringanan, dispensasi, kemudahan atau kelonggaran. Di situ jika ada dinisbahkan kepada ahli fikir ya, yang suka berfikir ya, akalnya jalan, kincir-kincir akalnya itu jalan, bab fikir umpama, maka dia akan mengkaji. Namun kalau misalkan dia tidak mampu mengkajinya, bukan dia membatalkan, dia tidak mampu mengkajinya, maka bab ruksah ini yang paling adil. Dia tidak meminta untuk disembah ataupun dia menyuruh menyembah. Ini bab ruksah. Kepada mukallaf, umat muslim contohnya, mukallaf itu kan umat muslim ya. Ini dalam bab ibadah. Kalau dalam bab ibadah, layaknya ada uzur pertama. Uzur halangan berfikirnya. Dalam bab syar'i, kalau tidak ada uzurnya, dia lancar-lancar saja berfikir, maka hujah tadi itu cocok bahwa Allah itu tidak butuh disembah sebetulnya. Cuma itu harus dalam lingkup syariat. Supaya apa? Supaya dia tidak melenceng. Oh, kalau misalkan Allah tidak butuh disembah, ya udah sudah. Saya nggak mau nyembah Allah. Kan dia tidak butuh. Bukan begitu. Ini bab uzur, bab ruksah untuk para mukallaf. Maka di situ ya dikasih dispensasi lah Dr. Hasan. Seperti contoh dia tidak mampu memikirkan, maka dia pakai dalil yang memang Allah mengkalamkan dirinya di situ. Inani Allah, kan begitu. Tapi kalau dia mampu dalam makna hakikat, maka cocok kondisinya bahwa Allah itu memang tidak butuh disembah, bahwa akulah yang harus menyembah Allah tadi walaupun dia tidak butuh disembah. Cocok itu. Tapi kalau tidak disangkutkan kepada bab ruksah tadi, maka semua diskusi kita ini cacat dalam bernalar. Begitu saja. Ya kan saya bilang tadi Aki. Makanya apa yang disampaikan Bang Rahman itu tolak ukur pertama. Cuman tolak ukur kedua apa? Nah, Allah memang bilang di dalam sebuah hadis kursi menyatakan, ketika manusia menyembahku tidak meninggikan aku. Ketika manusia ketika manusia menyembahku tidak meninggikan derajatku. Ketika manusia tidak menyembahku tidak merendahkanku pula, kata Allah. Nah, cuman benar babu berukhsah. Cuman gini ya.
kembali kepada apa yang saya tanyakan. Itu yang saya tanyakan poinnya. Makanya pahami pertanyaan saya. Nah, karena ini terkadang adalah sebuah pertanyaan jebakan bagi yang tidak mengetahui. Nah, jadi pahami sebuah pertanyaan saya, bukan pahami apa yang saya saya apa kan ya bilangnya, data-datanya pasti kembali kepada kitabullah wa rasul kan gitu. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Nah kan gitu ya. Saya benarkan keduanya. Nah itu dia. Jika dibenarkan keduanya tidak ada syak di situ ya, penolakan ya. Hah? Tidak ada syak di situ, syak. Tidak ada syak di situ. Tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan atau tidak ada penolakan di situ. Iya memang makanya poinnya, makanya saya bilang tolak ukur pertama apa, tolak ukur kedua apa. Nah kan gitu ya. Di tolak ukur pertama Allah nggak minta disembah. Barometer berarti ya. Tetapi tolak ukur kedua kenapa di dalam surat At-Taha Allah menyatakan fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya. Nah, kan gitu. Itu dalam Perintah ini kan kepada manusia. Dalam perintah kepada manusia. Nah, gitu dia. Jadi tolak ukurnya yang saya minta. Kenapa tolak ukur pertama? Makanya saya bilang la farqu bainahuma bainana ataupun di antara tadi lah, ibaratkan ayat tadi. Nah gitu dia. Bisa dimitsaliyahkan nggak, Dr. Hasan? Mitsaliyah itu kan alam perumpamaan ya. Perumpamaan Ya. seperti ini analoginya. Saya anak kecil yang baru SD Ya. atau TK lah, butuh jajan dari kedua orang tua. Ketika saya tidak patuh kepada kedua orang tua saya tetap dapat duit. Nah ya sebenarnya seperti itu. Jadi nggak gini, saya hanya minta tolak ukurnya saja gini ya. Karena gini akhi, karena kadang ada orang Islam itu berusaha untuk masuk ketika dia masuk ke dalam perdiskusian. Maka Nabi Muhammad berkata, al-mira'u fil Quran kufrun. Berdebat kusir mengenai Al-Quran itu hukumnya berlebihan. Nah, kan gitu ya. Jadi maka Nabi Muhammad juga berkata, sesungguhnya perdebatan itu sesungguhnya perdebatan itu manfaatnya sedikit, tetapi kita ubah perdebatan itu bukan sesuatu perdebatan, tetapi perdiskusian seperti ini. Nah, karena perdebatan itu mencari menang dan kalah, kan gitu. Karena tadi kan pertama kan memang tolabul ilmi yang kita cari di sini. Ya, Ya, saudara. begini Ustaz Hasan. Artinya makanya saya apresiasi ini diskusi karena ini bagus sekali, menambah ilmu kita, membuat kita berpikir, ya kan, karena mengulang-ulang ilmu dan menyebarkan ilmu. Cuma mungkin saya lebih menekankan kepada kehati-hatian memilih diksi untuk bicara bicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan. Karena menyematkan kata misalnya Tuhan meminta itu kan agaknya tidak sopan. Nah, karena memang tidak ada konteks permintaan di sana. Bahkan ketika kita melihat ayat tentang puasa, ya kan, kutiba alaikumusiyam, di situ menggunakan kata la'allakum, mudah-mudahan, agar, ya kan, ada konsep harap di sana supaya kalian bertakwa, dalam arti mudah-mudahan kalian bertakwa. Tidak ada sebenarnya, menurut saya pribadi, tidak boleh kita menyematkan kata minta itu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meminta sebenarnya. Begitu Ustadz Hasan. Iya, mohon sedikit pencerahan. Di situ kan Pak Buni baru disambung wa aqimis salat dan zikri.
Artinya kita lebih mendahulukan, ini kan sholat di belakang nanti. Maka adab, akhlak dan segala-segalanya, kalau kita lihat dari ayat itu ya, kalau kita lihat dari sambungannya, bahwa sholat wa kimi itu bagus sambung, yang dimaksud dengan penyembahan di sini adalah seluruh aspek dalam kehidupan, ya kan gitu, seluruh aspek ibadah apapun, mahdah, gairul mahdah itu termasuk di dalamnya, ya kan? Sehingga dengan demikian kalau kita memperbanyak pabudni ini, maka larinya akan kembali kepada kita sendiri. Itu yang saya pahami. Dari Ustadz Ambon tadi itu hujahnya begini di Al-Anfal ayat 17 ya. Memang Allah itu tidak meminta kepada ciptaannya untuk disembah. Barometernya itu di Al-Anfal ayat 17. Ayatnya itu saya penggal ya. Saya bisa menyampaikannya secara lengkap, tapi lebih cepatnya begini. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Di situ Allah mengatakan bukan engkau yang melempar, tapi aku. Maka di situ memang tidak ada Allah itu meminta untuk disembah jika dinisbahkan kepada sholat. Maka di situ af'alnya. Kalau bab tauhid ya, ini dinisbahkan ke bab tauhid ya, sesuai pertanyaan pandangan furu ini. Jadi falahum ta'tuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama waludiyal mu'minina minhu balan sana inallaha samiun alim. Di situ kan ada kalimat wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Kan begitu kan bunyi ayatnya. Bukan engkau yang melempar tapi aku. Jika dinisbahkan kepada sholat, bukan engkau yang memberikan gerak tadi, tapi izin aku yang menggerakkanmu untuk sholat. Maka di situ nisbahnya tauhid af'al. Maka disitulah hujahnya supaya selamat. Allah itu tidak meminta untuk disembah, tapi sudah diridoinya, diberikan izin untuk bergerak. Maka di sini bab ruksah ini saya memakai pandangan takarub. Takarub itu berserah diri secara mutlak. Maka saya dalam bab ruksah ini memakai kalimat Bismillahi takaruban ilallah. Dengan mengucap nama Allah dan aku berserah kepada Allah, maka sudah diberikan izin untuk melakukan sembah tadi atau sholat tadi. Di dalam Al-Quran tidak ada kata sembahyang, tapi sholat. Maka diberikan izin untuk sholat. Ketika diberikan izin untuk sholat, di situ dimaknai bahwa Allah itu tidak memerintahkan, tidak meminta untuk disembah, tapi diberikan izin untuk menyembah. Selamatlah innani anallaha fa'buduni tadi. Jika tidak dinisbahkan seperti itu, seolah-olah nanti bahwa si R7 yang sholat, R7 ini pemberi ridho untuk bergerak menuju kepada sholat. Wa ma ramaita iz ramaita. Maka di situ memang terkadang saya selalu menghindar-hindar kajian-kajian tasawuf. Sebetulnya bukan saya menafikan, bukan. Saya memakai pola pikir muraqabah. Apakah yang saya sampaikan ini berdampak negatif nantinya kepada kawan-kawan? Jika positif, alhamdulillah. Tapi kalau berdampak negatif, ya mana tahu. Contoh, ada salah satu yang saya kenal. Nama akunnya saya sebut saja, ini bukan gibah ya. Ini bentuk dari tolibul ilmi. Bukan alasan saya, bukan barometer. Nama akunnya Kiai Murtad. Dia bisa membaca kitab kuning. Dia bisa membaca kitab gundul. Dia bisa membaca hikam secara fasih tanpa buka kitab. Memang orangnya murtad. Di situ dia bermain di hadis Bukhari. Hadis Bukhari ini banyak yang ekstrim. Tapi ingat, ketika hadis itu diturunkan, tetap ada ruksahnya, ada peristiwanya. Apakah peristiwa, misal contoh rajam atau qisas, berlaku di negara berdaulat Islam toh. Ketika berdaulat demokrasi itu tidak bisa dipakai. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa kalau Islam ini dibawa sesuai habit
Maksudnya hibah itu saya permudah ya, supaya menganalogikannya itu lebih, bukan mempermudah, bukan mensepelekan, bisa nangkep gitu. Nah, itulah bab rukhsah ini ya, kalau misalkan disampaikan terus ya kita larinya ke kajian bab kitab Masail. Masail itu membahas tentang apakah Allah ini layak disembah, atau apakah Allah itu minta disembah, atau kunut atau tidak pakai kunut, ataukah sholat duha itu pembawa rezeki atau tidak. Maka boleh disampaikan, tapi saya kira ada batasannya. Sebab kenapa? Efek sampingnya ini jika dinisbahkan kepada tasawuf, positifnya banyak. Tapi kalau negatifnya, walaupun sedikit, dinisbahkan kepada oknum, dia akan menjadi jahil nanti. Yang jahil-jahil ini akan mempengaruhi orang-orang yang am itu umum, awam. Maka bab rukhsah ini memang sebenarnya syariat bab rukhsah ini diskusinya tertutup juga, sama kayak kajian-kajian hakikat, bab tertutup juga sebetulnya. Konsekuensinya ada. Maka di situ saya menisbahkan kalimat di awal. La utilil kalam. Itu kalimat saya kalau misalkan duduk dekat ustadz, ulama, atau abuya, atau kiai sepuh. Karena bukan di majelis saya menyampaikan apakah Allah itu layak disembah, atau dia meminta disembah, ataupun dia tidak perlu disembah. Kalaupun tidak perlu disembah, dia tetap agung kok, tetap esa kok, tetap tunggal kok. Nah, saya paham itu. Tapi alhamdulillah Ya Ki. Jadi gini ya, sebenarnya gini ya, kita sebenarnya sudah dapat poinnya dari apa yang disampaikan Bang R7. Nah gini ya, tolak ukur dalam surat Toha ayat 14 adalah bukan sesuatu minta, tetapi pahami. Makanya saya bilang tadi adalah memahami sebuah pertanyaan. Tetapi ayat itu bukan minta disembah, benar. Tetapi di situ adalah suatu kewajiban. Nah, itu dia. Itu suatu kewajiban, bukan suatu yang dinyatakan sesuatu permintaan. Saya sepakat. Nah, makanya kan saya bilang pahami pertanyaan saya. Nah, itu saja. saya naikkan diskusinya Dr. Hasan. Di Al-Quran kan Nabi Ibrahim itu ketika menyembelih, peristiwa menyembelih anaknya itu kan Allah tidak mewahyukan kepada dia. Ini saya naikkan lagi diskusinya ke bab rukhsah. Ini poin kedua, ini sebentar. Nah, kenapa saya bilang suatu kewajiban? Karena Allah sudah menyatakan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tatabbi' ahwa alladzina la ya'lamun." Nah, itulah kedudukan apa yang disampaikan tadi Allah tadi, bahwasanya Allah membuat suatu syariat, suatu ketetapan. Apa itu? Untuk menyembah Allah. Nah, Allah telah membuat suatu syariat, ketetapan dalam suatu agama atau dalam suatu pengajaran. Apa itu salah satunya? Fa'buduni. Nah, itu akhi. Jadi alhamdulillah antum sudah menyampaikan wawasan bagi orang-orang yang tidak mengetahui juga, kan gitu. Nah, karena saya tadi poinnya adalah tolabul ilmi, maka yang saya kejar adalah tolabul ilminya. Nah, antum bagus. Baik. Nah, Saya ingin mendapatkan pengetahuan dari kawan-kawan yang bab rukhsah juga. Di Al-Quran kan tidak ada Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sementara Nabi ini jika dia melakukan pekerjaan dari juragannya atau Allah Azza wa Jalla, Allah saya juga, Tuhan saya juga. Jadi Nabi Ibrahim ini apakah dia dalam tanda kutip ya, ngide bahasanya, dia dapat dalam mimpi. Jadi anaknya itu mengatakan, jika itu benar perintah dari Allah, maka kerjakanlah ya Abi. Abi itu kan bapak. Di situ dipertanyakan kan, anaknya mempertanyakan. Saya bertanya begini, jika wahyu itu datang kepada Nabi Ibrahim, layak atau tidak dikatakan Allah tadi itu kejam. Dia menyuruh manusia menyembelih manusia. Sementara kan di Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan begitu. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya.
Jadi di sini siapa yang dikatakan apakah ini bentuk dari ilham, Dr. Hasan? Cuma datangnya dari mimpi, bukan dari wahyu. Kalau dari ilham, lebah pun dapat ilham. Siti Maryam pun dapat ilham, kan begitu? Bukan wahyu itu, ilham. Lebah dan Nabi Ibrahim. Siti Maryam ilham, bukan wahyu kan? Lebah ilham juga. Apakah itu ilham? Ini Ustadz Ambum udah mau bicara nih, jangan. Nah, lanjut. Antum aja. Sedikit. Ini Bang. sedikit model jahil boleh saya ya, supaya hot panas ini diskusinya. Apakah Nabi Ibrahim itu ngide saja? Ya udah deh, saya sedih anak saya. Sebenarnya itu pertanyaan plesetan itu tadi. Nah, jadi antum itu sudah membuat sesuatu yang mendatangkan manfaat di Komal ini. Kenapa? Seharusnya gini ya, karena gini, jarang perdiskusian itu mendatangkan manfaat, tapi mudarat ketika kita melihat sesuatu yang tidak harus dijadikan sesuatu perdebatan, tetapi layaknya harus diperdiskusikan, kan gitu. Nah, Bagaimana saudaraku tabe satu ayat Al-Zalzalah, "Famayyamal miskala saratin khairayara wa may ya'mal misqala dzarratin dzarrayara." Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan juga melihat akibat. Kalau kita merujuk ke ayat ini, artinya apa? Ya, apapun ibadah, apapun yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. Kan sudah jelas. Kembali kepada orang yang beribadah, bukan Allah yang membutuhkan untuk disembah. Seperti itu. Kan sudah jelas. tadi Dr. Rahman, itu kan syariat. Suatu perintah itu adalah suatu syariat, sesuatu ketetapan, bukan sesuatu yang disebut permintaan, bukan. Nah, makanya saya hampir ribut juga sama Ustadz Ambun. Ya, itu biasa lah dalam ini ya. Cuma begini, Bang R7, mudah-mudahan bisa menjawab, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat ketika seorang nabi bermimpi maka itu 100% wahyu. Kalau orang biasa ya kan, ada juga babnya itu tentang ilham, perbedaan ilham